Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kesempatan di mana Tuhan beri kembali kepada kita untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan daripada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada satu kesempatan kami boleh Engkau berikan untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati jam ini, biarlah perenungan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada serial kitab kisah para rasul. Kita akan mulai belajar dari kitab kisah para rasul. Kita akan membaca 2 ayat saja. Kitab kisah para rasul pasal yang pertama. Ayat yang pertama berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, itu pertama mengatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama." Nah, saudara, ini adalah buku yang kedua. Yang pertama adalah kitab Injil Lukas. Saudara, berarti ada 2 kitab yang ditulis oleh si orang ini, yaitu Injil Lukas dan kitab kisah para rasul. Penulisnya adalah Dr. Lukas sendiri. Seorang yang memiliki profesi sebagai seorang dokter. Tetapi saudara, hal yang menarik yang kita bisa pelajari yang pertama. Seorang penulis buku mengatakan, all truths it's God's truths. Semua kebenaran, apakah dibangun dalam dunia kedokteran, dalam dunia bisnis, usaha, atau dalam dunia apapun, saudara, selama itu tidak bertentangan dengan Allah, itu berasal daripada Allah. Semua ilmu pengetahuan apapun, karena kita tahu itu semua di dalam anugerah umum yang Allah berikan. Saudara, Lukas sadar persis bahwa kepintaran dia, kejabatan dia sebagai seorang dokter, datangnya dari Tuhan, dan bagaimana dia mensinergikan pengetahuan dia dengan iman Kristen itu sendiri. Jadi yang pertama kita lihat, profesi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kalau Tuhan bisa pakai itu, bisa untuk semua berpulang bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, yang menarik yang kita temukan, penulis kitab kisah para rasul ini adalah Dr. Lukas. Kita melihat dia bukan hanya menulis 1 buku, jadi menulis 2 kitab. Itu berarti dia menjadi seorang yang sangat produktif di dalam menekuni sebagai seorang dokter, tetapi dia juga mau tetap menangkap apa yang menjadi satu keinginan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dengan tidak mengurangi ketelitian dia sebagai seorang dokter, maka dia gunakan itu waktu dia menuliskan kitab ini. Sudah tentu dalam tuntunan daripada Roh Kudus, tetapi juga tidak mengurangi mengenai ketelitian dia sebagai seorang dokter. Sehingga kalau kita melihat akurasi, ketepatan dari 2 kitab ini, kita tidak dapat ragukan. Satu penulisan yang sangat-sangat dilatar belakangi oleh seorang dokter yang memiliki ilmu yang baik. Oleh karena itu, saudara, ini juga yang mengajarkan kita yang kedua, supaya kita itu menjadi orang produktif di dalam tugas panggilan kita sebagai apapun. Sebagai guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang insinyur. Jadi dokter-dokter yang Kristen yang baik, seorang guru-guru Kristen yang baik, insinyur Kristen yang baik, selalu mensinergikan antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari melalui kehidupan daripada Dr. Lukas. Saudara, waktu dia menuliskan ayat yang ke-8 ini, Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa? Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Saudara, dia bukan hanya sekedar merekam catatan apa yang dia dengar, lalu dia tuliskan itu, tetapi dia hidupi itu. Ya, bukan hanya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus mendapatkan inspirasi bagaimana Yesus memberitahukan hal itu. Dia tulis, dia menuliskan firman Tuhan itu, tetapi dia juga mengejawantakan, menerapkan hal itu. Wah, menarik sekali, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di mana dia sungguh-sungguh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya di dalam menuliskan kitab suci, menuliskan firman Tuhan. Saudara, kalau melihat mulai dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20, saudara akan menemukan kata kami. Dan itu adalah mencatat mengenai perjalanan pekabaran Injil daripada Rasul Paulus.
Dan hampir semua penafsir mengatakan kata kami itu oleh karena si penulis dalam hal ini adalah Dr. Lukas ada di dalamnya. Jadi dia ikut di dalam pekabaran Injil, perjalanan PI daripada Paulus. Itu berarti saudara, dia bukan sekedar tulis, tapi dia juga mengejawantakan, menerapkan hal itu. Oh saudara, 3 hal ini yang kita bisa pelajari. Biarlah ini juga boleh memberkati setiap kita. Biarlah ilmu yang kita dapatkan dalam profesi apapun, sinergikan itu dengan iman Kristen. Dan jadilah orang Kristen yang produktif sesuai dengan jabatan, sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, selalu juga memberitakan Injil adalah panggilan setiap kita. Apapun profesi kita, kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah apa yang kami boleh pelajari, boleh menjadi berkat, dan boleh memberikan kepada kami juga satu dorongan. Apapun profesi kami, Tuhan panggil. Tapi kami juga bagaimana boleh mensinergikan itu dengan iman pemahaman kami, sehingga kami boleh dipakai dengan profesi kami juga. Dan tak lupa untuk memberitakan Injil. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.